Konten ini mengandung spoiler. Jika Anda tidak keberatan dengan spoiler, semoga Anda menikmati konten dari kami. Berkisah tentang Ajay dan Divya yang awalnya dijodohkan oleh ayah Divya. Mereka ketemuan di kafe dan gak berselang lama ayah Divya telepon kalau perjodohan mereka dibatalkan. Karena ternyata Ajay gagal mengelola bisnisnya. Namun, Divya tetap mantap melanjutkan pertemuan ini, karena sebelum ayahnya menelpon, Ajay sudah mengaku bahwa dia sedang dalam keadaan terpuruk dan sedang berusaha bangkit kembali. Hubungan mereka terus berlanjut hingga akhirnya mereka menikah. Ajay gengsi menerima rumah hadiah pernikahan mereka dari orang tua Divya dan berkata pada Divya bahwa mereka sebaiknya menunda memiliki anak hingga ekonomi mereka stabil. Setahun kemudian, keadaan mereka tetap sama. Bahkan kali ini Ajay malah semakin parah. Dia mabuk-mabukan dan enggan bekerja. Padahal Divya rupanya sedang hamil dan dia menyembunyikan kehamilannya ini dari Ajay. Divya yang sudah jengah dengan kelakuan Ajay mulai mengomel tanpa henti dan terjadilah pertengkaran antara mereka. Hingga akhirnya Ajay lepas kendali dan terbunuhlah Divya. Ajay pun mulai kebingungan bagaimana dia menyembunyikan jasad Divya. Dia mulai menyeret Divya ke toilet dan berpikir ingin memutilasi Divya. Namun, hal ini batal karena temannya datang ke rumahnya. Temannya ini di Wikipedia hanya ditulis sebagai teman Ajay, jadi kita putuskan saja bernama Badu. Badu ke tempat Ajay untuk curhat bahwa istrinya berselingkuh dengan pria yang menjadi rekan bisnisnya. Dan dia kini ingin bunuh diri karena merasa putus asa dengan hidupnya. Ajay yang merasa kasihan dengannya memberinya makan dan membiarkannya bersedih di rumahnya. Saat Badu lengah, dia kembali ingin melancarkan aksinya. Namun lagi-lagi aksinya gagal karena temannya satu lagi datang. Dan lagi-lagi juga di Wikipedia nggak ada namanya. Jadi kita kasih nama Jirjat. Jirjat membawa selingkuhannya ke rumah Ajay dan bermaksud untuk mantap-mantap. Hal ini tetap Jirjat lakukan hingga akhirnya istri Jirjat menelpon kalau dia mengetahui perilakunya selama ini dan menuntut cerai. Di tengah kekisruhan, ayah Divya bertamu karena sedang ada di sekitar apartemen mereka dan juga kesulitan menelepon Divya. Ajay berkilah Divya baik-baik saja dan mertuanya percaya, lalu pergi meninggalkan rumah mereka. Lalu tak lama, datang polisi dan mengatakan bahwa ada laporan di apartemen tersebut dan rupanya mereka salah unit. Ajay yang semakin stres karena tingkah temannya dan kematian istrinya, akhirnya mengakui pada Badu dan Jirjat bahwa dia membunuh istrinya. Di luar nalar, mereka berdua justru bersedia membantu Ajay untuk memutilasi Divya. Namun saat mereka memasuki toilet, Divya hilang. Ajaibnya, Divya justru hidup kembali. Dia masuk dari pintu depan dan mulai kembali cekcok dengan Ajay. Disinilah flashback terulang. Divya tidak meninggal, melainkan Ajay yang meninggal. Mereka bertengkar hebat karena selain sulit dalam ekonomi, Ajay rupanya juga berselingkuh dan kedua teman Ajay tadi hanyalah ilusinya. Mereka dibuat mental Ajay untuk melindungi harga dirinya. Pada akhirnya, Divya menyerahkan diri pada polisi atas pembunuhan yang dia lakukan pada suaminya. Hikmahnya, ya jangan ngeyel sama orang tua. Dah dibilangin Ajay mau kondok, masih aja dinikahin. Batu sih lu jadi orang, Divya. Kalau kalian suka dengan video kami, silakan like, share, dan subscribe.